Belum, perkenalkan nama saya Dia Marnata Sregar dengan yang 11 Sistem 4008. Di sini saya akan menjelaskan code saya tentang student information. Di sini saya akan menjelaskan eh, bagaimana code ini dapat jalan. Eh, Nah, yang pertama di situ ada address Java, di mana kelas ini adalah sebuah representasi sederhana dari sebuah alamat yang tujuannya adalah untuk mengemas informasi yang terkait untuk dengan sebuah lokasi seperti kota, jalan, dan ke dalam suatu objek yang mudah dikelola. Ada strukturnya, yaitu yang pertama atribut, yang kedua itu yang pertama itu atribut, di mana atribut ini terbagi dari tiga bagian, yaitu city, di mana atribut ini menyimpan nama kota sebagai teks atau string. Yang kedua itu adalah street, di mana atribut ini menyimpan nama jalan sebagai teks juga. Yang di mana kedua atribut ini dideklarasikan sebagai privat, yang berarti mereka hanya dapat diakses atau dimodifikasi melalui metode yang ada di dalam kelas ini. Nah, ini adalah sebuah prinsip enkapsulasi yang penting dalam pemrograman berorientasi objek. Yang kedua itu adalah strong structure, di mana ini adalah public address atau string city, string tweet juga. Nah, metode ini adalah cara untuk membuat objek address baru. Saat kita membuatnya, kita harus memberi nama kota dan jalan. Nah, konstruktor akan bertugas untuk menginisialisasi nilai awal dari atribut-atribut tersebut. Yang ketiga itu ada metode pengambil atau getters. Nah, metode ini terbagi atas dua bagian, yaitu get city, di mana ini adalah mengembalikan nilai dari atribut city, dan get street, di mana ini mengembalikan nilai dari atribut street. Nah, kedua metode ini memungkinkan bagian lain dari program untuk mengambil atau mengakses informasi alamat tanpa bisa mengubahnya secara langsung. Nah, sebagai kesimpulan dari code ini, yaitu kelas address ini adalah contoh sempurna dari kelas pembantu atau utility class yang memiliki fungsi yang sangat spesifik dan terfokus untuk mengelola data alamat. Nah, dengan menggunakannya, kita dapat memastikan bahwa alamat selalu disimpan dengan format yang konsisten dan dapat diakses dengan cara yang terkontrol. Nah, yang selanjutnya itu adalah pengenalan tentang kelas course. Ini. Nah, kelas course ini adalah cetak biru atau blueprint untuk membuat objek yang merepresentasikan sebuah mata kuliah di sebuah institusi pendidikan, di mana kelas ini dirancang untuk mengemas informasi dasar tentang mata kuliah, seperti nama dan jumlah SKS-nya, ke dalam satu objek yang mudah digunakan. Nah, yang kedua itu ada atribut dan fungsinya. Atributnya tadi sama juga ada name, di mana atribut ini menyimpan nama mata kuliah sebagai teks string, contohnya pemrograman berorientasi objek atau statistik. Nah, yang kedua itu adalah kredit, di mana atribut ini menyimpan jumlah SKS atau bobot terkredit kredit dari mata kuliah tersebut dalam bentuk angka atau integer. Nah, yang sebagai metode utamanya itu ada konstruktor. Nah, konstruktor itu eh, ini terdiri dari course, public course, di mana eh, ini adalah string name dan integer kredit. Nah, untuk ini, di mana metode ini adalah cara untuk membuat objek course baru. Saat kita membuatnya, kita harus menyediakan nama mata kuliah dan jumlah SKS-nya. Nah, konstruktor ini akan menginisialisasi kedua atribut tersebut. Yang kedua itu metode pengambil atau getters. Nah, ini terdiri dari get name dan get credits. Nah, untuk get name dan get credit ini, get name ini ada mengembalikan nama mata kuliah, dan get credit ini mengembalikan jumlah SKS atau mata kuliah. Nah, kedua metode ini memungkinkan bagian lain dari program untuk mengakses data mata kuliah tanpa bisa mengubahnya secara langsung. Nah, di mana ini adalah contoh dari prinsip enkapsulasi yang baik. Nah, sebagai kesimpulannya, kelas course ini berfungsi untuk memodelkan data mata kuliah dalam sebuah program. Dengan menggunakannya, kita dapat mengolah
informasi mata kuliah tersebut secara terstruktur dan efisien menjadikan komponen yang penting dalam sistem manajemen akademik. Nah, yang ketiga itu adalah kelas Home Java. Nah, untuk kelas Home Java ini adalah sebuah cetak biru untuk membuat objek yang merepresentasikan sebuah rumah, di mana ini adalah objek yang bagus dari komposisi objek, di mana sebuah objek atau home terdiri dari objek lain atau address and person. Nah, untuk atribut utamanya itu ada model, di mana atribut ini menyimpan jenis atau model rumah, misalnya modern, klasik, atau minimalis. Yang kedua itu address, di mana ini adalah objek address yang berisi informasi tentang lokasi rumah, yaitu kota dan jalannya. Nah, ada juga owner. Owner ini berfungsi untuk ini adalah sebuah objek person yang merepresentasikan pemilik rumahnya. Nah, untuk metode kuncinya di sini ada konstruktor. Nah, ada public home. Nah, untuk public home ini, metode ini digunakan untuk membuat objek home baru dengan memperhatikan bahwa alih-alih mengambil objek address yang sudah jadi. Nah, konstruktor ini menerima nama kota dan jalan secara terpisah, di mana ini menunjukkan bahwa objek address dibuat di dalam konstruktor home itu sendiri, menyatukan proses pembuatan kedua objek. Nah, untuk metode pengambil atau getters, di mana get model ini mengembalikan model rumah, get address ini mengembalikan objek address yang terkait dengan rumah. Get owner ini mengembalikan objek person yang merupakan pemiliknya. Nah, secara keseluruhan, itu sebagai kesimpulannya, kelas Homi ini menunjukkan bagaimana objek dapat saling berhubungan satu sama lain. Ia tidak hanya menyimpan data sederhana, tetapi juga menggabungkan objek-objek lain untuk membentuk representasi yang lebih kaya dan terstruktur dari sebuah entitas di dunia nyata. Nah, selanjutnya itu ada person jawab person. Nah, untuk kelas person ini adalah sebuah kelas abstrak yang berfungsi sebagai blueprint atau cetak biru untuk mempresentasikan seseorang bagaimana sebagai kelas abstrak yang ia tidak bisa dibuat menjadi objek secara langsung, jadi dia abstrak gitu, melainkan harus diwarisi oleh kelas lain seperti student dan teacher. Nah, tujuannya adalah untuk mendefinisikan atribut dan perilaku dasar yang umum bagi semua jenis orang. Nah, atribut utamanya itu ada dua, itu name and age, di mana name ini adalah menyimpan nama orang dan age ini umur orang yang dalam sebuah angka. Tadi name-nya itu bentuk string, sedangkan age itu untuk integer gitu. Nah, kita harus memperhatikan bahwa kedua atribut ini memiliki pengubah akses atau modifier protected, di mana ini berarti atribut ini hanya bisa diakses di dalam satu kelas ini dan di dalam satu kelas anak subkelas yang mewarisinya. Nah, ini adalah konsep penting dalam inheritance atau pewarisan, di mana data dasar dapat dibagikan ke kelas-kelas anak tanpa harus terekspor ke seluruh programnya. Nah, untuk sebagai metode kuncinya ada konstruktor, ada metode pengambil. Nah, di mana konstruktor ini objek person atau string name dan integer age ini adalah untuk metode ini digunakan oleh kelas anak-anak kelas-kelas anak untuk menginisiasi nama dan umur saat sebuah objek dibuat. Nah, metode pengambilnya atau getters itu ada get name dan get age, di mana get name mengambilkan nama dan get age itu mengembalikan umur. Nah, kedua metode ini memungkinkan kelas lain untuk mengambil data dari objek person atau kelas anak yang mewarisinya. Nah, sebagai kesimpulannya, kelas person ini adalah fondasi yang kuat untuk memodelkan intensitas manusia dalam sebuah program. Dengan mendefinisikan atribut umum di dalam kelas ini, kita dapat menghindari duplikasi kode di kelas-kelas anak dan memastikan bahwa semua objek yang merepresentasikan orang memiliki karakteristik dasar yang sama. Nah, untuk selanjutnya itu ada student kelas student. Nah, untuk kelas student ini, di sini kita akan membahas bagaimana eh, kelas anak atau subkelas yang mewarisi sifat-sifat dari kelas person. Nah, ini adalah contoh dari prinsip pewarisan atau interest tadi dalam pemrograman berorientasi objek. Selain itu, kelas ini juga mengimplementasikan sebuah interface bernama Workable yang berarti ya harus menyediakan implementasi untuk metode yang didefinisikan di dalam interface tersebut. Nah, untuk atributnya dan relasinya itu ada name and enclosed scores. Nah, untuk NIM ini adalah menyimpan nomor induk mahasiswa atau NIM sebagai teks dalam bentuk string, yang merupakan identitas unik bagi setiap mahasiswanya. Nah, untuk enroll course-nya, ini adalah objek course yang menunjukkan mata kuliah yang sedang diambil
oleh mahasiswa tersebut, di mana ini menunjukkan hubungan memiliki antara objek student and course-nya. Nah, untuk metode kuncinya itu sama aja dengan person Java, course Java, home Java, dan address Java. Di situ ada konstruktor, metode pengambil. Nah, untuk metode pengambilnya itu adalah get name, mengembalikan name mahasiswa, dan get enroll course, di mana mengembalikan objek course yang sudah diambil. Nah, untuk yang ketiga itu ada metode tambahan. Di situ ada enroll course, di mana metode ini memungkinkan kita untuk mendaftarkan mahasiswa ke sebuah mata kuliah dengan menetapkan objek course ke atribut atau enroll course tadi. Terus yang keempat itu adalah metode interface. Nah, metode interface ini atau word ini adalah override. Ada override. Mana ini adalah sebuah apa ya? Ini anotasi yang menandakan bahwa metode word ini mengimplementasikan atau menimpa metode yang didefinisikan dalam interface portable. Nah, untuk yang kedua itu ada public word, void word, di mana itu adalah ini lagi ya tadi, override dan public void word. Nah, ini merepresentasikan, mengimplementasikan dari Word secara spesifik mendefinisikan pekerja sebagai seorang mahasiswa adalah belajar gitu loh. Nah, untuk kesimpulannya secara ringkas, ini dapat kita, untuk studi ini adalah contoh yang sangat baik dari prinsip-prinsip utama pemrograman berorientasi objek. Itu yang pertama pewarisan, mewarisi atribut, atribut dari setiap kelas person. Yang kedua itu komposisi, menggunakan objek course sebagai bagian dari dirinya. Yang ketiga itu mengimplementasikan metode Word dengan perilaku yang spesifik untuk seorang students. Nah, yang keempat itu ada workable. Nah, untuk workable ini adalah sebuah aturan gitu loh. Nah, workable ini adalah sebuah interface dalam Java. Nah, di mana interface ini berfungsi sebagai kontak atau aturan yang harus dipatuhi oleh kelas manapun yang mengimplementasikannya. Dalam kasus ini, interface atau workable menunjukkan sebuah perilaku yang disebut word. Nah, tujuan antara aturannya itu ada dua, kontrak and metode. Nah, untuk kontrak itu adalah sebuah interface hanya berisi deklarasi metode tanpa ada implementasi. Nah, ini berarti ia hanya mengatakan bahwa ini adalah yang harus, apa yang harus dilakukan. Bukan ini adalah bagaimana melakukannya, tetapi harus bagaimana, apa yang harus dilakukan. Bukan tidak dengan bagaimana sih melakukan ini, melainkan apa yang harus kita lakukan. Gitu loh. Kita harus berpikir gitu. Terus yang kedua itu metode Word, di mana interface ini memiliki satu-satunya metode bernama Word dengan memperhatikan bahwa metode ini tidak memiliki isi. Ini karena tugasnya adalah untuk memberitahu kelas lain bahwa mereka harus menyediakan implementasi untuk metode Word ini. Terus untuk implementasi. Nah, ketika sebuah kelas seperti kelas student atau teachers mengimplementasikan interface workable, maka kelas tersebut wajib menyediakan kode di dalam metode Word. Nah, tindakan ini memastikan bahwa setiap objek yang berlabel workable itu memiliki metode Word, meskipun arti bekerja bisa berbeda-beda. Misalnya, student bekerja dengan belajar, sementara teacher bekerja dengan mengajar, gitu. Secara kesimpulannya, sebagai kesimpulan, interface atau workable adalah contoh dari polimorfisme dan desain yang kode yang bisa berinteraksi dengan berbagai jenis objek seperti student and teachers. Nah, melalui satu antarmuka yang seragam yaitu portfolio tanpa harus peduli dengan detail implementasi internal sebuah objek, setiap objeknya. Mana ini membuat kode lebih mudah lah untuk dikelola dan dipahami serta diperluas lebih jauh lagi. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan dari code ini. Terima kasih.